Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi khususnya untuk adik-adikku 11 MIPA 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gangguan sistem sirkulasi. Nah, ada apa aja gangguannya? Bisa kita lihat pada video berikut. Berikut ini beberapa bentuk kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Penyakit kelainan darah yang pertama adalah anemia. Di mana darah mengalami kekurangan hemoglobin atau sel darah merah sehat. Hemoglobin adalah satu bagian terpenting dalam sel darah merah yang berfungsi untuk menyerap oksigen. Beberapa gejala umum anemia adalah tampak lesu, letih, dan lemas. Kemudian ada penyakit sickle cell anemia. Anemia sel sabit atau sickle cell anemia adalah kondisi di mana tubuh memproduksi sel darah merah abnormal yang berbentuk bulan sabit. Sel darah merah yang berbentuk sabit bergerak lebih lambat sehingga menyebabkan penggumpalan dan penderita akan merasa sakit ketika gumpalan sel darah merah yang berbentuk sabit menyumbat pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan tubuh memiliki jumlah sel darah merah yang rendah. Selanjutnya adalah penyakit hemofilia. Hemofilia adalah penyakit genetik atau turunan yang merupakan suatu bentuk kelainan darah yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya, di mana protein yang diperlukan untuk pembekuan darah tidak ada atau jumlahnya yang sedikit. Penyakit ini ditandai dengan perdarahan spontan yang berat dan kelainan sendi yang nyeri dan menahun. Kemudian ada penyakit leukemia atau kanker darah. Leukemia atau kanker darah adalah jenis penyakit yang menyerang sel-sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang atau bone marrow. Leukemia pada umumnya sudah muncul pada diri seseorang sejak di usia dini, di mana sumsum tulang tanpa diketahui dengan jelas penyebabnya telah memproduksi sel darah putih yang berkembang tidak normal. Pada kasus leukemia, sel darah putih ternyata tidak merespon terhadap sinyal yang diberikan sehingga produksi berlebihan dan tidak terkontrol dan akhirnya keluar dari sumsum tulang dan dapat ditemukan di dalam darah perifer atau darah tepi. Seseorang dengan kondisi seperti ini atau leukemia akan menunjukkan gejala seperti mudah terkena penyakit infeksi, anemia, dan pendarahan. Penyakit yang menyerang sistem peredaran darah lainnya adalah leukopenia. Leukopenia adalah keadaan di mana jumlah sel darah putih yang lebih rendah dari normal. Kondisi klinis yang dikenal dengan leukopenia terjadi bila sumsum tulang memproduksi sangat sedikit sel darah putih, sehingga tubuh tidak terlindung terhadap banyak bakteri dan agen lain yang mungkin masuk menginvasi jaringan. Adapun penyebab terjadinya leukopenia adalah sebagai berikut. Penyebab tersering adalah keracunan obat. Fenotiazin merupakan yang tersering. Begitu juga dengan clozapine, suatu neuroleptikal atipikal. Penyebab lainnya meningkatnya kadar stres, sindrom Cushing, kortikosteroid, penyakit menular, kortikotropin, dan kortison.
faktor keturunan dan imunodefisiensi, stres, radiasi penyakit, tuberkulosis. Penyakit yang menyerang sistem peredaran darah selanjutnya adalah talasemia. Pengertian talasemia secara medis adalah penyakit kelainan darah yang ditandai dengan kondisi sel darah merah mudah rusak atau umurnya lebih pendek dari sel darah normal. Normalnya 120 hari. Jika hanya satu gen yang diturunkan, maka orang tersebut hanya menjadi pembawa, tetapi tidak menunjukkan gejala-gejala dari penyakit ini. Penyakit talasemia merupakan penyakit yang menyebabkan penderitanya tidak bisa memproduksi sel darah merah, sehingga keadaan ini pun menjadikan penderita talasemia kekurangan darah. Apabila tidak segera mendapat pertolongan medis, pasien yang mengidap talasemia harus senantiasa untuk melakukan transfusi darah setiap 2 atau 3 minggu tergantung dari tingkat keparahannya. Penyakit kelainan darah selanjutnya adalah hipertensi dan hipotensi. Penyakit darah tinggi atau yang biasa dikenal sebagai penyakit hipertensi adalah suatu penyakit di mana seseorang penderitanya mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal atau disebut tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat ditunjukkan pada saat seseorang melakukan pemeriksaan tensi darah dengan menggunakan alat pengukuran tekanan darah. Dengan memperhatikan angka sistolik bagian atas dan angka bawah atau disebut diastolik. Namun secara umum nilai normal tekanan darah seseorang adalah 120/80 mm/Hg. Penyakit darah rendah atau hipotensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang turun di bawah angka normal, yaitu mencapai nilai rendah 90/60 mm/Hg. Oke, itu tadi adalah video dari gangguan sistem sirkulasi pada manusia. Saya harap dari video tadi kita bisa belajar bersama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.